Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran hari Kamis tanggal 13 November 2025. Nama saya Safrianti SPD, saya berasal dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 195780336. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Gandapura, Kabupaten Biren sebagai guru mata pelajaran IPA, dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi perubahan wujud zat kelas 7. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Masya Allah, luar biasa. Tadi pagi ada sarapan? Ada. Ada salat subuh? Ada. Masya Allah. Sebelum kita belajar, Ibu mau lihat dulu kerapiannya. Bagaimana dengan bajunya, sudah rapi? Sudah. Sampahnya? Sudah. Ya baik. Selanjutnya kita berdoa dulu. Siapa memimpin doa? Ya, boleh maju ke depan. Ketua ya. Berdoa, tapi tidak berteriak ya. Suara besar boleh. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, selanjutnya Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Absen dulu ya. Jawab. Tanggal berapa hari ini? 13. Radikal Faiz. Hadir, Bu. Ya. Ahmadul Muqin. Hadir, Bu. Ya. Andrian Maulana. Datang. Kenapa? Hadir. Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Ya. Alsa Muradi. Ya. Azara Al-Rushida. Ya. Jud Sanis Salsabila. Karmila. Khairul Hadi. Hadir, Bu. Lutfi Maulana. Hadir. Ya. Mahira. Muhammad Aziz. Muhammad Farhan. Ya. Muhammad Rita Fahlaifi. Ya. Muhammad Rizik Fahlaifa. Ya. Nisyawatul Nizal. Kenapa?
Sahibul Hajar. 6. Syarifah Fatimah. Syarifah Yada Farihana. Maaf ya jika salah. Taufikur Rahman. Tuku Faris Afsyar. Tuku Firmansyah. Ulfa Khairah. Rizka Halwa Samara. Ya. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu yang sama. Tolong semua berdiri. Pancasila adalah mendukungmu. Radio proklamasi setia berperan untukmu. Pancasila sang negara, rakyat ayu selesa. Pribadi bangsa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang kedua tidak berbicara. Yang ketiga tidak boleh keluar masuk lagi proses pembelajaran. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, baik, silakan. Materi sebelumnya adalah juga. Oke. Juga padat, cair, dan gas. Oke. Contohnya pada? Contoh padat adalah kayu, batu, buku. Ya, mantap. Contoh cair adalah air, minyak goreng, dan bensin. Ya. Contoh zat gas adalah udara asap dan uap air. Ya, terima kasih. Kemarin kita telah belajar tentang 7 zat. 7 zat itu ada juga padat, cair, dan gas. Hari ini kita mau belajar tentang perubahan 7 zat. Baik. Pembelajaran kita yaitu pembelajaran bersifat berdiferensiasi, di mana kalian mendapatkan hak yang sama itu tidak membedakan yang laki-laki dan perempuan sesuai dengan minat belajar kalian. Terima kasih. Soal yang pertama, dengar baik-baik ya. Mengapa es yang dibiarkan di udara lama-kelamaan menjadi cair? Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya embun di pagi hari? Yang ketiga, mengapa pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Siapa yang bisa menjawab soal pertama? Ya, silakan. Karena menerima panas dari lingkungan sekitarnya. Panas tersebut membuat suhu es meningkat hingga mencapai titik leburnya, sehingga es berubah dari bentuk padat menjadi cair atau air. Ya, mantap. Soal yang kedua, siapa bisa jawab? Ini bisa? Nah, coba. Udara yang mengandung uap air menjadi dingin saat malam hingga pagi hari. Ketika suhu udara turun sampai di bawah titik embun, uap air tersebut berubah menjadi butiran air kecil yang menempel di permukaan seperti daun atau buntut. Ya, keren. Soal nomor 3. Ya, silakan. Karena panas dari matahari menyebabkan air di dalam pakaian menguap. Proses penguapan ini mengubah air menjadi uap air yang kemudian naik ke udara sehingga pakaian menjadi kering. Ya, Masya Allah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis perubahan zat. Yang pertama itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyubling, dan memusnah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui hasil pengamatan dan percobaan sederhana. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis penerapan konsep perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari serta menjelaskan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Paham? Paham. Selanjutnya akan perhatikan soal asesmen. Ini waktunya tidak lama ya. Orang satu. Cuma
Soalnya ada 5. Jawab ya. Hasilnya pemahaman kita kalian itu dalam beberapa kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C dan D. Sebelum kita mulai kegiatan kita, untuk menyemangati kegiatan kita cukup siap? Ya. Cukup fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. semangat. Oke, mantap. Tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Yang bisa kita ambil dari video tadi, ada yang bisa? Ya, baik. Dari video tadi adalah Tolong suaranya. Yang bisa sedikit lagi. kesimpulan dari video tadi adalah perubahan wujud zat terjadi karena adanya perubahan energi panas yang menyebabkan zat berbeda dari satu bentuk menuju bentuk yang lainnya tanpa mengubah hubungan zat itu sendiri. Ya, terima kasih, keren. Bentuknya dari satu wujud ke wujud yang lain, yaitu padat, cair, atau gas, tanpa mengubah komposisi kimianya. Perubahan ini dapat terjadi akibat penyerapan atau peluasan kalor atau energi panas yang bersifat reversibel karena zat dapat kembali ke wujud asalnya.
Selanjutnya, jenis-jenis perubahan zat. Yang pertama ada apa? Mencair. Mencair itu yaitu zat padat berubah menjadi cair. Nah, itu ada contohnya. Ada pernah minum es? Ya. Itu akan mencair karena pengaruh panas. Es juga seperti itu, orang makan es krim. Ya. Es krim itu akan mencair juga sama pengaruh panas. Panas matahari, es krimnya menjadi cair. Sama juga dengan ini. Kalau kita panaskan lilin, lama-kelamaan dia cair. Ya, itu contoh dari mencair. Selanjutnya membeku. Itu yaitu zat cair berubah menjadi padat. Itu ada contohnya salju. Kalau cuaca dingin, dia akan padat. Nah, sama juga dengan agar-agar. Ada pernah makan agar-agar? Nah, agar-agar yang kita masak, yang pertama dia mencair. Setelah kita dinginkan atau kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan membeku. Hebat. Selanjutnya ada menguap. Menguap yaitu zat cair berubah menjadi gas. Ya. Ada pernah lihat mamanya memasak air? Ya. Dia setelah mendidih dia akan menguap. Nah, selanjutnya itu pada pakaian. Ada pernah jemur pakaian? Nah, lama-kelamaan dia akan mendidih karena pengaruh uap. Selanjutnya mengembun. Mengembun itu yaitu zat gas berubah menjadi cair. Nah, sama seperti tadi di panci. Di embun pagi juga sama, ada embun di bawah daun. Di atas daun ada embunnya. Ini disebut mengembun. Itu panci. Ditutupnya setelah uap air yang kita masak, kita buka tutupnya ada uapnya. Contohnya. Nah, selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim itu yaitu zat padat langsung berubah menjadi gas. Apa itu? Sabun bagus. Ada pernah lihat? Ya. Nah, gimana kita pakai? Lemari pakaian biar wangi ya. Contohnya lagi apa lagi? Pengharum. Apa namanya? Stella ya. Lama-kelamaan dia akan habis, kecil. Baik, kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ini air laut. Yang kedua air biasa. Yang ketiga apa ini? Bagus. Iya, abang tahu ya. Ini satu kelompok satu ini. Tolong diambil. Bagi yang ada yang baca. Dua juga boleh. Cukup. Ini ada lagi. Jangan lupa ya. Mereka nggak apa-apa, sendoknya tidak panas, itu sudah tes tidak panas. Tolong tidak berjan. Mau lagi.
sudah berhasil? Belum. Ini mau jadi. Ya, Kamera udah bisa, Bu. Ibu. Udah. Iya, Masya Allah, keren. Kelompok A sudah berhasil, sudah menjadi garam. Keren. Iya, kelompok C mau menyusul. Iya, kalau sudah matiin lilinnya. Iya, kelompok siapa lagi? Iya, kelompok C sudah, A sudah. D udah? Udah, keren. Kelompok B udah? Sebentar lagi. Itu. Coba dirasa. Rasin? Yang bagus. Iya, rasanya bagaimana? Asik. Tidak pakai kulit. Ya, tidak. Jadi cara sesuai dengan kata kita tadi. Baik, kelompok A, kelompok B. Main lagi. Mencair bahasa Arabnya apa? Hanya. Ini udah saya satu. Ya, Ini kan pada belum. Padanya masuk. Udah lah, kan satu aja. Daripada ini. Air menjadi air. Menjadi bisa. Uap menjadi awan. Dalam tahun kasih kawan dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang ada sekali. Satu, apa saja contoh perubahan wujud zat yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Dua, bagaimana proses perubahan wujud zat tersebut terjadi? Jelaskan arah perubahan dan pengaruh panas atau suhu. Tiga, apa manfaat dari peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan manusia? Empat, mengapa dalam beberapa peristiwa perubahan wujud zat diperlukan tambahan panas, sedangkan yang lain justru melepaskan panas? Kegiatan dua, menghubungkan perubahan wujud zat dengan kehidupan, membuat minuman dingin atau melebur logam atau coklat saat dipanaskan. Untuk proses pengeringan pakaian, pembuatan garam dan memasak. Untuk proses pembentukan bumbu dan pembuatan air putih melalui destilasi. Untuk membuat es batu, menyimpan makanan dan pengaruh. Ini dan berubah menjadi uap atau menguap. Uap air menjadi embun di pagi hari atau mengembun. Air berubah menjadi es di freezer atau membeku. Kapur baru sehabis sampah meninggalkan cairan atau menyumbling. Dua, bagaimana proses perubahan wujud zat tersebut terjadi? Jelaskan arah perubahan dan pengaruh panas atau suhu. Proses perubahan wujud zat dipengaruhi oleh panas atau kalor. Mencair, padat menjadi cair, zat menerima panas. Menguap, cair menjadi gas, zat menerima panas. Membeku, cair menjadi padat, zat melepaskan panas. Mengembun, gas menjadi cair dan melepaskan panas. Menyumbling, padat menjadi gas, gas menerima panas.
Tidak, apa manfaat dari peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan manusia? Perubahan yang lebih rapat, gas mencair kepada, contohnya es mencair karena menerima panas dari lingkungan. Uap air mengembi, lalu kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apa saja contoh perubahan wujud zat yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa contoh perubahan wujud zat antara lain: es batu mencair menjadi air, air mendidih dan berubah menjadi uap, uap air menjadi embun di pagi hari, uap berubah menjadi es di freezer, kompor berubah habis tanpa meninggalkan cairan. 2. Bagaimana proses perubahan wujud zat tersebut? Jelaskan arah perubahan dan pengaruh suhu atau panas. Proses perubahan wujud zat dipengaruhi oleh panas atau kalor. Mencair, padat menjadi cair, atau zat menerima panas. Menguap, cair menjadi gas, atau zat menerima panas. Membeku, zat cair menjadi padat, atau zat melepaskan panas. Wow, keren! Wow, keren! Ambil kesimpulan sama-sama ya. Tolong diperhatikan. Kesimpulannya yaitu perubahan wujud zat terjadi karena pengaruh suhu panas atau dingin yang menyebabkan zat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Saat zat menerima panas, wujudnya bisa berubah daripada menjadi cair atau dari cair menjadi gas dan uap. Sebaliknya, ketika zat melepaskan panas, wujudnya bisa berubah dari gas menjadi cair, mengembun atau dari cair menjadi padat atau membeku. Selanjutnya demikian perubahan wujud zat menunjukkan bahwa panas memengaruhi bentuk zat tanpa mengubah jenis zatnya. Misalnya air tetap menjadi air meskipun berubah dari es cair hingga menguap. Selanjutnya refleksi. Nah, pertanyaan nanti dijawab ya. Yang pertama, apa hal baru yang sudah dipelajari hari ini tentang perubahan wujud zat dan energi panas? Siapa bisa jawab? Baik, silakan. Hari ini saya belajar bahwa perubahan wujud zat terjadi karena adanya perpindahan panas. Zat yang menerima panas akan mencair atau menguap, sedangkan zat yang melepaskan panas akan membeku dan mengembun. Ya, terima kasih. Soalan kedua, contoh perubahan wujud zat apa yang sering saya temui di rumah? Bisa jawab? Siapa? Ya, silakan. Contohnya es batu yang mencair menjadi air, air yang mendidih menjadi uap, mentega yang meleleh saat dipanaskan, dan embun yang muncul di kaca saat Kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
silakan duduk kembali. Pertemuan kita hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk ibu sendiri dan untuk kalian semua. Diwakili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi